Kabar mengejutkan datang dari kubu koalisi perubahan. Anies Baswedan bersama Partai Nasional Demokrat dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Demokrat pun meradang dan menyebutnya sebagai sebuah pengkhianatan. Nah, ini adalah sebuah topik yang tengah hangat, sedang panas-panasnya bisa dikatakan demikian, karena kita akan membahasnya di hari ini. Usai Anies Caimin, kejutan apa lagi selanjutnya? Saya Jati Dharma, inilah Liputan 6 Talks. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Nah, saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ya, itu pasti sikap Nasdem. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Tapi sejauh ini komunikasi dengan PKS dan juga Demokrat bagaimana Pak? Sejauh Bagaimana? ini komunikasinya dengan PKS maupun Demokrat setelah rilis itu ada bagaimana Pak? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang kalian ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Tapi terkait dengan duet Anies dan juga Caimin ini, apakah nanti akan ada deklarasi baru masuknya PKB di dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan? Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan, beberapa teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Pak Surya, ini kan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Apakah betul Pak deklarasinya, Pak? Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Baru sebuah ide dan belum terkonfirmasi itu katanya Pak Surya Paloh dari Partai Nasional Demokrat. Tapi apakah betul demikian? Tapi karena kabarnya udah begitu menyeruak dan bikin panas beberapa pihak. Nah ini Caimin dan Anies sudah dipasangkan. Kejutan apalagi selanjutnya ini akan kita bahas bersama narasumber saya di studio. Yang pertama ada Mbak Rustika Herlambang. Selamat sore Mbak Rustika. Dari Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, kemudian di sebelahnya ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Mas. Selamat sore Jati. Ya? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke. Dan yang terakhir adalah Bang Ray Rangkuti, Direktur 5 Indonesia. Nah, dengan 3 narasumber saya di studio ini tentu kita akan membahas. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah soal tadi kan Pak Surya Paloh sempat mengatakan bahwasannya ini belum pasti begitu ya, belum pasti bahwa terkonfirmasi antara Anies dan juga Caimin. Apakah Mas Adi, saya ke Mas Adi dulu, apakah betul demikian Anda melihatnya? Atau udah pasti itu kemarin? Ya saya kira secara prinsip dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan ya. Kalaupun toh tidak ada pernyataan formal ataupun deklarasi formal antara Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan untuk bisa duet di 2024, saya kira Partai Demokrat tidak akan bereaksi yang menurut saya cukup berlebihan ya. Karena Demokrat itu sampai agresif betul menyerang Anies Baswedan sebagai pemimpin yang disebut pengkhianat lah, pengecut, berdarah dingin dan seterusnya ya. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya Demokrat itu menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk menurunkan atribut-atribut politik yang ada Anies dan di situ juga ada AHY. Itu artinya apa? Tidak mungkin Demokrat melakukan agresivitas politik ya, marahnya luar biasa kalau tidak ada kesepakatan politik yang Demokrat ketahui, yang dikonsumsi oleh publik, yang dikonsumsi oleh media,
yang dikonsumsi oleh para aktivis termasuk para peneliti, bahwa sudah ada kesepakatan politik antara Nasdem dan PKB di mana akan menduetkan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk bisa maju di 2024 ya. Inilah yang saya kira mulai kemarin sudah menimbulkan huru-hara dan gempa bumi politik lah kira-kira begitu. Karena memang, kenapa saya sebut gempa bumi? Karena baik Muhaimin Iskandar ataupun Anies ini kan tidak pernah dibicarakan akan bisa berduet di 2024. Mengingat misalnya basis konstituen Muhaimin dan PKB itu cukup berjarak secara diametral dengan basis konstituen pemilihnya Anies Baswedan. Bahkan dalam banyak hal sampai saat ini kedua basis konstituen pemilih dua tokoh ini saling berhadap-hadapan dan bahkan saling bermusuhan, belum saling memaafkan satu sama yang lainnya. Belum lagi misalnya ketika ada duet antara Anies Baswedan dan PKB misalnya, ini kan kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Satu sisi, poros perubahan bisa dipastikan akan bubar jalan. Karena Demokrat mereka sudah mengatakan tidak mungkin berkoalisi dengan sosok ataupun partai yang jelas-jelas jadi pengkhianat. Begitupun pada level Prabowo Subianto, tentu ini akan menjadi kerugian yang cukup luar biasa. Di tengah keinginan Prabowo Subianto yang ingin ada PKB di situ untuk mengonsolidasi kekuatan politik Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nahdliyin, kan jawabannya ada PKB. Tapi ketika kemudian PKB ini keluar dan kemudian berkoalisi dengan Anies, maka pada saat yang bersamaan tentu membuat Prabowo Subianto akan merasa kehilangan yang cukup luar biasa, Mas. Tapi kalau katanya Pak Prabowo kemarin biasa-biasa saja ya. Tapi apakah biasa-biasa saja hanya kepada media tapi sebenarnya di dalamnya deg-degan? Nah, Bang Rey, kalau Bang Rey melihatnya, kalau tadi kan Mas Adi sempat bilang bahwa ini tuh belum dideklarasikan, tapi sesungguhnya ini udah suatu hal yang pasti karena Demokrat pun sampai kebakaran ikut gempa bumi ibaratnya kayak gitu. Kalau Bang Rey melihatnya ini narasi pengkhianatan yang diucapkan oleh Demokrat sudah tepat atau belum? Ya kalau versi Demokrat ya lah, kan mereka dijanjikan sudah sedemikian lamanya kan. Dan satu-satunya yang paling setia menemani Anies itu sampai kemarin kan istilahnya itu, ya cuma AHY. Dijemput nempel ya kemana-mana ya, dijemput di bandara, foto digambarkan di mana-mana ya, bla 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 dan seterusnya, itulah ya. Jadi sebetulnya bisa dipahami rasa sakit hati yang dialami oleh AHY. Manakala dia mengetahui bahwa pada akhirnya bukan dia sebagai pilihan Anies sebagai calon wakil presiden gitu. Karena saya kira dia udah memberi hampir 80%. Seluruh yang ia miliki lah. Ibarat pacaran ini udah 80% dia kasih ini gitu udah ya. Udah siap nikah ya? Iya, tiba-tiba 20%-nya disalip orang gitu. Ngejagain jodoh orang kalau kata orang bilang ya. Iya, last minute disalip orang, kan nggak kebayang sakit hatinya begitu tuh ya. Oleh karena itu keluarlah kata-kata pengkhianat ya, macam-macam dan seterusnya. Itu ya bisa kita pahami, tapi menurut saya nggak ada efeknya, nggak ada apa-apanya juga itu. Nah, saya mengatakan nggak ada apa-apanya karena nggak mengubah apa-apa juga. Kalau mereka cuma sampai di situ ya selesai. 2-3 hari heboh, hari keempat orang lupa. Jadi kalau menurut Bang Rey ini akan stay atau out dari koalisi kalau Demokrat kan melihat? Kalau dibaca pernyataan terakhir mereka nggak punya sikap kok. Ya, tidak ada. Dari rilisnya tidak ada sikapnya. Jadi mereka sejak dari awal nggak punya plan B. Gitu. Demokrat ini sebenarnya dari awal nggak punya plan B. Jadi bakalan ketahuan menerima. Sekali mereka betul-betul cinta buta ini istilahnya ke Anies Baswedan gitu. Mereka nggak menduga bakal diceraikan begitu saja atau ditinggalkan begitu. Sehingga mereka nggak punya plan B. Tapi kan sempat dilirik juga sama Mbak Puan dari PDI Perjuangan. Sebetulnya waktu itu saya mengatakan ini strategi jitu Demokrat. Sayangnya setelah mereka bertemu dengan Mbak Puan, mereka bukan mengentertain itu. Tidak memanage isu itu. Yang ada adalah mereka balik badan lagi, makin dekat lagi ke Anies Baswedan. Mestinya mereka entertain. Jadi ketika misalkan ini terjadi bisa di plan B ya? Ketika terjadi saat itu kan Anies relatif agak khawatir kalau kemudian AHY pindah hati lah. Ya kan, pindah ke PDI Perjuangan ataupun ke Ganjar gitu. Tapi hanya berbilang hari, saya kira 2-3 hari mereka buat lagi surat yang menyatakan dukungan full terhadap Anies Baswedan ya, lalu spanduk baliho di mana-mana, ya Anies kemudian merasa terlalu mudah ternyata mendapatkan hatinya. Gampangan gitu ya, agak kurang jual mahal gitu ya. Mestinya saat itu ketika mereka lakukan, saya kira pernyataan saya ini strategi bagus, karena memang seolah-olah sebelum itu ya, AHY itu
ngikut kemana Anies gitu. Dengan dia pindah ke Puan itu menaikkan sedikit daya tawar dia gitu ya. Dan dinaikkan lagi dengan ancaman yang dikeluarkan oleh salah satu pengurus Partai Demokrat, bukan satu atau dua, tiga pengurus Partai Demokrat. Kalau Anies tidak mau mengumumkan capres mereka, kita bisa pindah loh gitu. Tapi nggak terrealisasi kan. Mereka mestinya dalam konteks itu mereka melakukan manuver-manuver lah secara politik gitu. Lah yang ada justru setelah pertemuan itu pernyataan-pernyataan akan keluar, mereka makin merapat ke Anies Baswedan sampai tibalah saatnya di mana Anies Baswedan mengatakan kita putus ya gitu. Langsung ditinggalin gitu ya. Ini bicara soal etika, pasti kalau namanya politik ya bebas-bebas aja ya, tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi. Tapi bicara soal etika politik, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, itu tadi yang dikatakan Bang Rey, udah dijemput sampai pulang haji, sedekat itu 80% udah siap nikah gitu kan ya. Tapi akhirnya di belakang-belakang, bahkan dikeluarkan oleh Partai Demokrat, sudah ada surat meminang AHY untuk menjadi cawapresnya. Dan surat itu bukan kali pertama kan? Bukan, itu gimana? Kalau soal etikanya gimana? Kalau kita baca rilis itu bukan kali pertama. Banyak sebenarnya kan? Ini cinta buta persoalannya. Gitu. Baik. Tapi kan surat cintanya juga surat cinta palsu itu, Pak. Iya, yang Hanya di atas kertas. Yang di sini sebenarnya tidak seserius itu, tapi menganggap mereka namanya juga cinta palsu. Nggak usah pakai begitu-begituan pun sebetulnya AHY nggak akan kemana-mana kok sampai kemudian ada putusan ini gitu. Mungkin kertasnya harus lebih cantik gitu ya, dan di atas meterai mungkin tanda tangannya. Iya. Ya, namanya cinta palsu kan tulisan itu aja indah aja, nggak usah pakai kertas di zamannya kita dulu ya. Iya. Betul. Saya melihat memang politik Demokrat itu terlampau hitam dan putih ya, bahwa seakan-akan faksionalisasi kubu perubahan dengan kubunya Jokowi itu tidak bisa disatukan dan tidak bisa cair ya. Sehingga tawaran-tawaran koalisi dari PDIP kan memang cenderung diabaikan dan kelihatan sekali Demokrat tidak minat untuk menseriusi itu. Padahal semua orang juga tahu bahwa sejak awal Surya Paloh, Nasdem, termasuk Anies Baswedan, itu tidak terlampau ingin AHY sebagai pendampingnya. Kalau AHY memang diminati oleh Anies, oleh Partai Nasdem, mestinya sejak awal Nasdem itu tidak berdansa dengan menyebut begitu banyak orang di luar AHY. Kan Nasdem sejak awal menyebut butuh tokoh NU, ada Yeni Wahid, ada Mahfud MD sempat disebutkan, ada juga soal Hovifah dan seterusnya. Saya selalu mengatakan kepada Demokrat harus sadar bahwa Anda itu tidak terlampau dibutuhkan AHY-nya. Hanya butuh Demokrat tapi tidak AHY sebagai pendamping. Dan elit-elit Demokrat itu sepertinya cukup tahu persis bahwa Pak Surya Paloh memang sejak awal menolak AHY sebagai pendamping Anies. Cuman memang problemnya Anies ini seringkali memberikan angin surga kepada AHY dengan surat cinta palsu yang ditulis tangan itu ya. Seakan-akan Anies lah yang kemudian bisa memutuskan siapa pendamping AHY di 2024, itu salah besar. Angin surga ini yang tidak dibaca secara serius oleh Partai Demokrat. Padahal kita tahu yang bisa memutuskan siapa yang berhak untuk mendampingi Anies Baswedan itu bukan Anies, tapi Nasdem, dan di situ ada Surya Paloh. Disitulah kemudian Demokrat ini baru sadar bahwa mereka sedang menghadapi tembok tebal gitu ya, bahwa mereka sejak awal memang ditolak, tak diinginkan oleh Nasdem untuk menjadi pendampingnya Anies Baswedan. Demokratnya memang dibutuhkan untuk menggenapi ambang batas presiden 20%, tapi tidak dengan AHY sebagai pendampingnya Anies. Dan akhirnya apa? Kata Bang Ray, karena tidak ada second plan dari Partai Demokrat, mereka ini bukan hanya marah, bukan hanya meledak-ledak, kelihatan sekali berpolitiknya itu mentah gitu loh Pak. Terlampau agresif menurut saya menyerang Anies Baswedan dengan kata-kata yang sangat tidak layak dan tidak pantas. Saya membaca jangan-jangan memang Partai Demokrat ini terlampau lama jadi anak pepo gitu Pak. Tidak pernah merasakan bagaimana jadi gembel dan gelandangan politik di luar. Baru 2 periode. Daripada menang langsung, muncul langsung Artinya menang, Partai ya? Demokrat muncul, menangkan SBY periode pertama dan periode kedua. Setelah itu tiba-tiba dia kalah secara politik, kalah dari kekuasaan, tiba-tiba hampa harapan politiknya untuk bisa maju, apalagi menang di 2024. Itu yang mungkin akhirnya tidak bisa berpikir jernih dengan tanda-tanda tadi ya. Ada sesuatu yang tak terduga di situ, yaitu masuknya PAN dan Golkar ke Pak Prabowo yang membuat posisi Caimin agak terpinggirkan. Jadi oleh karena itu kemudian Caimin, kalau Caimin kan memang matang lah di dunia politik ini kan, dia udah baca
kans dia kan makin sulit. Makin sulit. Dong, jangankan 4 partai, 2 partai aja di kesulitan jadi calon wakil presiden. Masih belum dilirik juga gitu ya, belum tentu dilirik. Apalagi ada 2 saingan yang lain kan gitu ya. Nah, Caimin lalu memutuskan untuk pergi ke Nasdem kan. Nah, Nasdem begitu tahu ada kegamangan di Caimin, nggak lirik juga. Ketemulah mereka dalam waktu yang sangat singkat kan. Nah, setelah itu kan sekarang gabung. AHY sih terserah, mau ikut terus silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa toh. Administrasinya udah terpenuhi kok dengan 3 partai ini gitu. Kalau dilihat dari sikap PKS juga nggak terlalu keberatan kalau Caimin masuk ke apa ini. Artinya ya pilihan AHY itu tinggal 2, tetap bergabung di situ dengan orang yang dianggap melakukan pengkhianatan gitu, atau dia pergi gitu. Nah, kalau dia pergi itu rasional, tapi kalau dia tetap bergabung di situ, luar biasa sih ya. Dan ia udah menyebutkan ini pengkhianatan, tetapi dia tetap berada di situ, itu nggak ada lagi buku politik yang bisa menjelaskan itu gitu. Tidak ada secara teori. Nggak ada lagi teori politik yang bisa menjelaskan itu. Gitu. Tapi kalau Mas tadi kan kalau Bang Rey menduganya akan tetap ada di situ karena tidak punya plan B dari rilis yang itu. Mas Adi menduganya akan stay apa out? Ya, saya membaca Demokrat justru akan angkat kaki ya, karena Pride. Iya, ini soal pride, soal dignity, soal betapa mereka itu dipermalukan secara vulgar sebenarnya oleh Anies Baswedan. Di tengah lagi sayang-sayangnya justru menikah dengan orang lain. Itu menurut saya cukup memukul ya. Ini ibarat orang jatuh ketimpa tangga bola, Pak. Artinya apa? Demokrat ini kan sudah menunjukkan loyalitas dan totalitasnya untuk bersandingan dengan Anies. Itu hampir seluruh Indonesia ada billboard, ada banner, ada spanduk, dan semua atribut politik Partai Demokrat ada fotonya Anies Baswedan. Gimana nggak mau sakit hati gitu ya? Gimana tidak terpukul betul Partai Demokrat kalau melihat pada akhirnya Anies itu justru memilih orang lain yang ya seumur jagung mereka baru kenal kan, kira-kira begitu. Tapi secara prinsip sebenarnya begini ya menurut saya, bahwa inilah politik kita, politik yang cepat begitu berubah di tikungan akhir, dan yang paling penting begitu cepat juga berubah musim, Mbak. Bagaimana mungkin kita misalnya membayangkan antara pendukung Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar itu bisa berada dalam satu kolam koalisi? Ini secara gen politik udah nggak ketemu, Pak. Ya, inilah yang saya sebut bagaimana cara mendamaikan kedua antar pendukung ini. Jangan-jangan sampai nanti in the end-nya itu kedua partai pendukung ini sama-sama bubar jalan. Kalau mau jujur sebenarnya ini adalah satu pertaruhan dan perjudian politik yang cukup luar biasa, Mbak. Alih-alih untuk dapat meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan kalangan NU, mungkin juga mereka ini akan justru terjun bebas karena pendukungnya sama-sama nggak meyakinkan gitu ya untuk memilih pasangan yang menurut mereka memang tidak terlampau klop dan tidak terlampau oke. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau sebutan antara Anies Baswedan dan Muhaimin ini disebut sebagai kawin paksa sebenarnya. Rata-rata kawin paksa itu, Pak, sekalipun dia punya anak keturunan, punya beranak pinak gitu ya, tapi dia kemudian tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Oh, luar biasa nih quotes-nya ya. Ini penting dicatat nih. Mbak Tika, kalau kita lihat ini panas banget ya. Apakah sepanas itu dari netizen berbicara di dunia maya? Kita pengen tahu sepanas di meja kita sore ini nggak? Iya, sangat panas sekali. Karena apa? Karena kan netizen pun juga ikut dimainkan perasaan gitu sama elit-elit politik gitu. Bisa dibayangkan kemarin Caimin lagi bersapa-sama sama Ganjar kan gitu. Mulai tuh naik tuh tensinya kan gitu. Jadiannya sama Anies Baswedan gitu. Tapi mungkin ini satu hal yang sudah bisa disangka gitu ya, atau mungkin bisa juga disampaikan bahwa PKB akhirnya realistis gitu kan, karena lu nggak jelas gue harus jalan gitu. Nah, sebenarnya menegaskan juga framing media terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Adi, bahwa antara Muhaimin dengan Anies Baswedan itu jauh sekali gitu genetiknya. Di dalam media sosial itu framing yang kedekatan antara Anies dengan Muhaimin itu jauh sekali gitu. Jadi 96% itu adalah tidak pernah memframing terkait kedekatan Caimin dengan Anies Baswedan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa memang secara genetik itu tidak tepat gitu dalam framing, karena kita bicara soal framing media kan gitu, dan bagaimana itu membentuk persepsi publik itu. Dan kemudian dalam 2 hari kemarin cepat sekali pergerakannya, lebih dari hampir 4.000 postingan pagi ini dengan engagement lebih dari 80.000. Semua membicarakan terkait dengan pertemuan yang sangat mengejutkan ini gitu.
otomatis Twitter yang mendominasi, dan kemudian didominasi kalau kita bicara soal apa sih yang menjadi emosi mereka, ternyata adalah narasi yang dimunculkan dari Demokrat tentang pengkhianatan. Itu juga masuk jadi trending topik, kemudian kekecewaan dipaksakan, kemudian juga salah satu narasi yang muncul dan terbesar di media sosial itu dari salah satu tayangan YouTube yang menyatakan apakah narasi ini muncul dari pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi kemarin gitu. Nah, kemudian kita bedah nih dari seluruh orang yang marah itu seperti apa gitu. Nah, ternyata 30% itu adalah mereka yang sangat kontra Anies dan mereka sangat marah-marah sekali gitu. Demokrat dikhianati gitu kan. Nah, kemudian ada 7% dari kelompok jejaring percakapan yang dari Gerindra yang dia menyatakan enggak, biasa aja, Prabowo biasa aja, mungkin karena dia punya cadangan dalam tanda petik gitu ya, cawapres yang lain gitu, di mana nama Gibran muncul gitu kan, kemudian Erlangga Hartarto muncul, dan ketiga adalah Erick Thohir. Jadi dia ada 7% gitu. 14% itu ternyata dari kelompoknya Ganjar Pranowo, pro Ganjar. Nah, mereka mengatakan bahwa sabar ya gitu. Inilah dalam politik. Nah, seperti itu gitu. Jadi Luar biasa ya netizen ya. iya gitu. Jadi ya terus ada sedikit mungkin tagar Yohanis apa pengkhianat. Jadi dia ikut masuk dan marah gitu, karena kan bayangkan udah lama-lama seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa antara PKS dengan kelompok pro Anies di media sosial itu mereka sangat militan sekali gitu. Jadi 37,1% itu kelompok ini mendukung gitu terhadap pertemuan tersebut gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi Itulah yang kalau saya sendiri ya melihatnya, pilihan Anies itu perandingan tertentu tepat untuk mengambil mengambil Caimin. Sebab ketika Anies selalu dibayang-bayangi nama dengan AHY, dia kan cuma dapat 15%. 15% itu yang tadi disebut oleh Mbak Tika tadi itu adalah pengikut Anies yang setia tuh. Anies mau kemana ya 15% itu bersama dia. Gitu. Nggak nambah-nambah. Ketika dia dibayang-bayangi dengan AHY, nggak nambah juga, tetap 15%. Ya, paling jauh dia 16% gitu. Nah, sekarang dengan dia ngambil Caimin, dugaan saya, dia mungkin akan naik 5%. naik 5%. Dari mana 5% itu? Dari pemilih PKB yang juga fanatik Kepada Caimin. kepada PKB-nya. Ya, jadi karena PKB-nya udah beralih ke Amin, ya mereka ikut juga. Ya, dan itu akan ada tambahan dari 15% itu kan. Jadi mungkin Aniesnya ya sekitar 20, 23 nanti akan dia dapat kalau dari itu gitu. Tetapi apakah dengan sendiri pemilih non PKB yang ikut secara kultural dengan PKB akan milih ke Anies? Nah, ini belum tentu. Karena tadi penjelasan Adi yang menyebutkan tuh ada perbedaan kultural yang cukup kuat antara pemilihnya Anies yang fanatik dengan pemilih kulturalnya Caimin gitu. Tapi setidaknya ini sudah menambah, menurut saya ya, menambah suaranya Anies Baswedan gitu. Itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya menekan pelabelan yang dihadapkan kepada Anies sebagai pengusung ataupun kepemimpinan dari kelompok Islam politik gitu loh. Islam politik ini kan Islam yang keras-keras itulah gitu. Dengan dia bergabung dengan Caimin ada moderasi terhadap label itu. Sesuatu yang agak berat disandang oleh Anies Baswedan saat ini, mengingat ya relatif sulit untuk menghapuskan label itu dari dirinya pasca peristiwa Pilkada DKI Jakarta gitu. Dengan masuknya Caimin, ya itu akan diturunkan dan itu jadi, dan Caimin akan jadi jangkar bagi Anies untuk masuk ke kelompok NU. Karena ingat ya, sejak awal itu ya Anies, Nasdem selalu menyebut NU sebagai wakil mereka. Oleh karena itu kan pertama dilirik Mbak Hovifah nggak kena, lalu dilirik Mahfud menolak, terakhir dilirik Mbak Yeni juga nolak. Itu akhirnya mereka dapat Caimin gitu ya. Artinya memang dari segala awal skenario mereka itu harus dapat orang NU supaya bisa menjadi jangkar Anies ini ke kelompok Islam moderat gitu. Lalu apa keuntungan yang diambil oleh Caimin dari ini? Keuntungan dia ya pragmatis. Kali pertama dalam sejarah PKB di bawah kepemimpinan Caimin, mereka mendapat posisi wakil presiden. Itu prestasi naik gitu.
dan ambisi pribadi juga dari Caimin yang sejak dari ketua umum beliau selalu Pengen jadi capres harusnya hampir ya? di semua pemilu dia selalu mengatakan saya capres. Dan orang yang selalu pertama kali mengatakan siap jadi capres. Pemilu 2014 yang pertama kali menyebut saya capres beliau, 2019 beliau, 2024 saya juga siap jadi capres itu beliau. Jadi itu keuntungan mereka. Apakah Caimin yakin bahwa mereka akan menang? Kayaknya sulit. Pertambahannya cuma 5-70% tetap menang. Tapi sekalipun tidak menang pasangan ini, Caimin dan PKB-nya tetap menang gitu loh. Dari sisi legislatifnya pasti akan dapat keuntungan ya? Mungkin tidak, tapi dari segi historisnya nanti kan. Bahwa PKB di bawah pimpinannya Caimin pernah menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Itu artinya legasi dari Pak Caimin yang akan memudahkan orang untuk berbicara tentang potensi PKB sebagai calon presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Sebab kita punya sejarah loh, PKB itu jadi calon wakil presiden kan, gitu kira-kira. Dan yang kedua tentu saja adalah sejarah pribadi dari Caimin sendiri gitu. Makanya Caimin mungkin juga udah berhitung nggak akan menang juga, kira-kira begitu ya, dengan ini gitu. Tetapi tidak menang dalam pengertian di Pilpres, Caiminnya sudah dengan sendirinya menang. Gitu. Tetap Caimin dan PKB yang sendirinya menang. Gitu. Keuntungan-keuntungan yang diambil oleh Caimin ketika melakukan ini. Tapi kan kalau misalnya dibilang ini soal koalisinya, PKB kan pada pemerintah sekarang sebagai petahana gitu ya, koalisi dari pemerintah. Ini tidak terlalu diperhitungkan ya, udah lupa dengan hal soal itu ya Mas? Ya, kalau saya melihat yang menarik dari duet antara Caimin dan Anies ya, ini sikap politik Caimin yang menurut saya cukup luar biasa. Luar biasanya itu kenapa? Mungkin sejak awal Caimin ini kan sangat sekali gampang gitu dipersepsikan sebagai orang ya gampang lah dalam tanda kutip. Ada harga mundurnya berapa kan gitu. Jadi sekalipun selalu ngotot kepada Prabowo Subianto dan Gerindra untuk segera mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai wakil Prabowo, ini kan seakan-akan hanya ingin menaikkan harga, hanya menaikkan call gitu ya, bahwa Muhaimin PKB itu penting, tapi tidak ada target untuk maju sebagai wakil. Itu yang saya sebut bahwa sepertinya Prabowo Subianto gagal total membaca Muhaimin, bahwa di 2024 Caimin itu apapun judulnya, harga mati, ada foto, ada wajah Muhaimin Iskandar, ada di kertas suara. Nggak peduli mau menang Pilpres, nggak peduli dengan siapa, yang penting ada Muhaimin Iskandar di situ. Terbukti misalnya, ketika tiba-tiba Muhaimin Iskandar dianggap tidak terlampau penting dalam koalisinya Prabowo, dalam hitungan hari tiba-tiba mereka ketemu dengan Nasdem dan mengumumkan duet bersama. Itu menunjukkan bahwa Muhaimin siapapun yang menggaransi mau berjuang bersama, maka dialah akan kemungkinan berkoalisi. Bahkan dengan Anies yang selama ini secara diametral berbeda, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik memang, apakah pasangan koalisi ini ya Anies dan Caimin akan naik secara signifikan? Kalau kita pakai teori generalisasi, mungkin akan ada insentif. Karena ada asumsi, Anies ini kan lemahnya Jatim, Jateng, dan NU. Jawabannya PKB, kan begitu. Cuman kan problemnya adalah, jangankan pemilih PKB ini mau memilih Anies Baswedan, pilih Muhaimin saja tidak. Oh gitu ya? Kita cek misalnya, kalau kita membaca angka-angka statistik, hasil Pilex 2019 yang lalu, PKB itu kan 9,6%. Jadi bagi orang NU, ya, mereka pilihan politiknya adalah PKB. Tapi ketika bicara tentang pilihan Pilpres, jawabannya bukan Muhaimin. Tapi ada Ganjar Pranowo di situ signifikan. Kemudian ada sebagian Prabowo Subianto dan sedikit saja Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Orang NU secara kepartaian memang pilih PKB. Tapi kalau bicara tentang Pilpres, jawabannya bukan Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Orang NU saja tidak pilih Muhaimin untuk posisi cawapres, apalagi Anies Baswedan sebagai capres yang menurut mereka adalah musuh bebuyutan yang haram hukumnya mendapatkan dukungan politik dari kalangan Nahdliyin. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kita tinggal uji kesaktian Muhaimin Iskandar. Apakah suara PKB yang 9,6 itu bisa dikonversi menjadi suaranya Anies berduet dengan Caimin. Kalau itu yang terjadi, naiknya bukan 5% Bang, tapi 10%. Wah menarik, luar biasa. Tapi kan perlu diuji ya, kan perlu diuji. Kita akan coba lagi bahas, ini tadi menarik ya, keunggulannya Caimin ini kenapa akhirnya dipilih oleh Anies selain tadi membawa suara PKB. Ini kayaknya mendapatkan informasi terbaru, Pak SBY tengah mengomentari soal polemik yang terjadi. Kita akan simak bersama pernyataan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Atau kepada orang-orang itu, saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya.
teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Ya, itulah tadi pernyataan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat ya. Boleh, silakan ada yang mau berkomentar, mengakui salah. Buat saya ini luar biasa ya, ada satu buah pernyataan yang mengakui bagi salah saya ya. Bung, nggak terlalu penting juga. Bisa dijelaskan Bang Rey? Nggak mengubah apa-apa juga. Kan yang dibutuhkan sekarang adalah sikap, langkah. Bukan pernyataan-pernyataan yang dramatis kayak begitu, melankonis kayak begitu. Kita dihianati, ini musang berdomba, macam-macam. Nggak ngefek itu. Nggak ngefek, oke. Yang dibutuhkan sekarang itu apa langkahnya, apa sikapnya, apa kemudian apa istilahnya itu ya, strategi apa yang mau dilakukan itu.
ketiba terus-menerus ya apa istilahnya itu ya, berpantun dengan bahasa-bahasa saya dizalimi macam-macam, tapi nggak mengubah apa-apa. Itu kan kurang lebih sama adalah dengan dengan surat yang ditulis tadi malam malam itu. Apa yang berubah? Nggak ada. Yang dibutuhkan sekarang tuh menurut saya juga termasuk mungkin kader-kadernya segera ambil sikap. Ini udah last minute, ini udah September. 1,5 bulan ke depan sudah pendaftaran calon presiden wakil presiden. Lah kita masih bermain di kata-kata, waduh. Makin jauh ini kereta. Ya kan? Saat Anda masih menghibur diri dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, Anies dan Caimin mungkin sudah masuk ke tahap yang selanjutnya. Udah mau merancang kapan deklarasi. Dan kabarnya katanya besok mau deklarasi. Nah itu makanya. Anda masih sibuk dengan urusan-urusan soal kita terlukai, kita terini, teritu. Tapi ya memang namanya jatuh cinta ditinggal pacar ya, memang selalu gitu. Move on-nya lama. Message-nya memang di situ bahwa masyarakat Indonesia tuh senang mudah empati gitu dengan orang-orang yang dizalimi dalam tanda petik. Kalau itu tidak dikapitalisasi buat apa juga? Strategi ini mungkin jadi menurut saya ya? lebih baik Anda ambil sikap tegas, jelas, biar warga Demokrat itu terkonsolidasi dengan baik, lalu masalah ini dikapitalisasi untuk kemudian jadi suara gitu. Jadi bukan seperti sekarang dibuat kalimat yang ya kita menderita, putus sudah harapan, bla 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 itu gitu. Tapi buat apa itu semua? Nah, tadi menarik, Dika tadi sempat mau mengomentari soal itu sebenarnya udah pernah dilakukan dulu ketika Pak SBY juga sempat berkonflik dengan Bu Mega Jadi, ya. masyarakat Indonesia tuh mudah empati gitu. Jadi ketika seseorang itu dizalimi gitu ya, ini kan bicara bagaimana telling the story kan gitu. Nah, mungkin Pak SBY berusaha untuk membuat story gitu loh, bahwa ini loh kejadian kami gitu. Dan kemudian situasi ini tuh dimanfaatkan sebenarnya dalam tanda petik oleh kelompok-kelompok yang lain gitu. Untuk dalam politik yang lain gitu kan. yang untung bukan Demokrat dan kan problemnya terlampau keseringan playing victim. Itu dia. Nah, kalau ini bukan playing, memang sakit hati. Cuma menurut saya di move on-nya itu kelamaan dalam dunia politik. Harus segera move on. Ini kan jelas sekali bahwa Demokrat itu macam orang yang lagi galau akut akibat cinta buta, udah gitu aja Bang. Ya, makanya kata-katanya itu macam-macam loh, ditolimi, dihanati dan seterusnya. Betul kata Bang Ray itu sama Mbak Cintika, satu hal bahwa memang Demokrat harus bikin garis tegas gitu ya. Memaafkan Anies dan kembali menjadi bagian dari perubahan, atau dia keluar mendukung yang lain. Udah itu saja zonanya. Karena memang tidak menolong apapun secara elektabilitas. Menurut saya Bung Adi, sebetulnya ya, Demokrat itu bisa buat 2 langkah sekarang. Kalau saya ya, menyatakan keluar dari koalisi dan akan melakukan kajian kemana kira-kira dukungan yang akan Jadi mereka juga nggak perlu terburu-buru untuk menyatakan masuk koalisi Pak Prabowo atau masuk koalisi Pak Ganjar. Jadi menurut Bang Rey mendingan keluar dari koalisi? Enggak. Itu menurut saya kalau ada sikap. Atau kalau mereka nggak punya sikap, kami tetap di dalam dengan segala penderitaan yang telah ditimpakan kepada kami. Enggak, Demokrat ini sepertinya sedang ingin menikmati betul rasa sakit hatinya, Bang. Saya khawatir mereka tetap berharap masih bisa dipinang oleh Anies Baswedan. Berubah pikiran. Iya, itu sebetulnya. Menurut Mas Adi mendingan kemana? Mendingan stay or out? Ya, kalau menurut saya Demokrat kalaupun toh mau keluar, mau pisah, carilah pasangan calon yang memungkinkan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Hanya dengan cara itu Demokrat itu bisa mengatakan kepada Anies, bisa mengatakan kepada Caimin bahwa saya berada di pihak yang menang. Tapi kalau Demokrat bergabung dengan mereka yang tak kalah, walah sudah babak belur, sudah flying victim, sakit hati, move on nggak karu-karuan gitu loh Pak. Kalah pula pemilu, habislah ini Partai Demokrat Bang. Makanya kan kemarin katanya mereka itu sedang melakukan pertemuan kan, elit-elitnya. PKS saya kira lebih tegar ya. Mereka mengatakan sejauh ini sikap politik mereka itu sesuai dengan keputusan politik Majelis Syuro, mendukung Anies Baswedan. Tapi kita nggak pernah tahu apakah dalam sebulan ke depan, sebulan ke tengah ke depan akan ada tsunami politik. Karena dengar-dengar Sandi sudah melakukan operasi senyap ya untuk mengajak PKS khususnya dan mungkin saja Demokrat untuk bikin poros politik yang baru. Bukan tidak mungkin Sandi ini akan menjadi poros yang selanjutnya muncul di 2024 menjadi poros yang keempat ya di luar poros-poros yang ada. Oleh karena itu memang Demokrat ini sudah kehilangan momentum politik ya.
Mereka kan berharap betul AHY itu bisa maju bersama Anies dan mereka akan landing dengan bagus untuk meningkatkan elektabilitas di 2024. Tapi sekali lagi memang Demokrat ini sejak awal terlampau mahal menghargai dirinya. Seakan-akan AHY ini adalah SBY di 2024, seakan-akan Demokrat saat ini itu sama dengan Demokrat 2009 yang lalu. Mereka itu di puncak kekuasaan, mereka itu berada di top of mind, berada di tingkat popularitas yang cukup luar biasa. Dan menjadi satu-satunya darling, satu-satunya matahari yang begitu banyak orang cukup menyukai dan akan memilih mereka. AHY, sorry to say, siapa yang memilih? Pada level capres aja nggak diperhitungkan. Pada level cawapres, AHY harus nomor 5 dibandingkan nama-nama besar yang lain. Begitupun pada level partai. Demokrat ini kan sudah mulai tersodok dengan partai-partai menengah yang lain. Sudah mulai dilewati oleh PKS, sudah mulai dilewati oleh Partai Amanat Nasional. Gara-gara PAN ini selalu memperjuangkan Erik sebagai kandidat capres. Inilah yang saya kira kemudian membuat kenapa Demokrat ini galau akut. Bagi saya harus dipikirkan bagaimana menyelamatkan partainya. Udah itu saja. Kalau soal pilpres saya kira ini sampai lebaran kuda sekalipun. Ini bahasanya SBY ya. Rasa-rasanya agak sulit. Berharap sama Anies sudah tidak mungkin. Ke Ganjar Pranowo juga sangat tidak mungkin. Karena harapan dulu yang sempat diberikan oleh Puan Maharani tidak mereka seriusi. Gara-gara cinta buta kata Bang Rai itu. Apalagi pada Pak Prabowo Subianto. Waduh, ini anak Pepo Pak, anak kemarin sore. Yang dianggap tidak layak untuk bisa berdampingan dengan Prabowo di 2024. Itu saja ceritanya. Oke, Mbak Tika, kalau soal pasangan ini yang sedang hangat ini, Anies dan Caimin, kalau dari netizen sebenarnya dukungannya terhadap kehadiran Caimin ini seperti apa? Saling melengkapi dan disampaikan di situ untuk meraih pasar Jawa Timur. Jadi udah langsung menyampaikan bahwa meraih pasar Jawa Timur. Jadi dengan demikian potensi Anies untuk menang itu luar biasa seperti itu gitu. Dan seperti biasa kalau dukungan terhadap dua pasang ini lebih banyak muncul gitu ya. Satu dari PKS yang dia menyatakan bahwa apapun kami itu tetap dengan Anies Baswedan gitu. Sementara yang kelompok pro yang lain itu kan dari kelompoknya Muhaimin gitu. Muhaimin juga memiliki satu pendukung yang sangat militan juga di media sosial, ya, dua-duanya mendukung atas hal itu gitu. Tapi salah satu hal yang disebut adalah terkait sama wilayah Jawa Timur tadi gitu. Mereka mengharapkan satu kemenangan bisa diraih gitu dengan pertemuan dua ini gitu. Sekaligus bisa untuk menetralisir antara Anies yang di framing dia terlalu mungkin ke kanan gitu dengan NU yang mungkin bisa akan lebih baik lagi gitu. Arahnya ke sana. Kalau untuk Demokrat sendiri, para netizen memberikan saran apa? Kalau tadi kan dari Mas Adi juga Bang Rey bilangnya udah mendingan move on gitu. Kalau dari netizen? Nah kalau yang dari netizen memang belum ada, saya belum melihat sampai tadi siang gitu, harusnya Demokrat kemana. Tapi kalau kita membaca dari framing nih ya, framing media nih ya gitu, sebenarnya AHY itu lebih banyak didekatkan sama koalisi Indonesia Maju atau ke koalisi PDI Perjuangan. Nah yang terjadi adalah AHY itu 14% itu lebih banyak di framing dekat ke koalisi PDI Perjuangan. Kemudian hanya 6% yang dia dikaitkan dengan koalisi Indonesia Maju gitu. Nah kenapa angkanya ini cukup tinggi? Karena pertemuan AHY dengan pertemuan Puan Maharani itu sesuatu yang sangat mengejutkan gitu. Tiba-tiba di saat PKB galau misalnya gitu, tiba-tiba di di saat Anies sama AHY juga lagi galau, didatenginlah sama Mbak Puan. Satu pertemuan yang casual gitu ya, menyenangkan gitu. Dan itu ternyata membuat netizen juga kaget, oke gitu. Ini ada satu harapan gitu, setidaknya nanti AHY bisa jadi menteri, nah gitu. Itu yang muncul di media sosial. Ini menarik ya, kalau misalnya dari media sosial diarahkannya ke PDIP. Kalau Bang Rey melihatnya, kalau di PDIP sendiri Pak Ganjar kan juga banyak sekali dibilang saat ini koalisinya adalah dengan P3 yang mengusung Sandi. Nah kalau Bang Rey melihat ketika AHY misalkan nanti akhirnya move on dan merapat kepada PDIP, kira-kira kansnya akan lebih menang Sandi atau AHY? Lupakanlah jadi calon wakil presiden itu. Oh gitu? Udah tamat itu. Udah tamat, udah selesai itu. Kalau Anda masih berpikir tentang itu, ya Anda akan ketinggalan kereta. Nggak akan dapat apa-apa. Itu persis nanti mengulang seperti peristiwa tahun 2014 yang lalu. Ketinggalan kereta semua. Ketinggalan kereta ya. Demokrat kan ketinggalan kereta. Untuk kedua kalinya. Itu, ya, jika tidak. Karena aturan yang menyebut harus dukung, mereka dukung secara formal. Tapi kan mereka nggak keluar melakukan kampanye kepada kandidat yang mereka dukung.
Nah, jadi ujungnya kalau ketika pun menang ya nggak kebagian apa-apa juga kan. Jadi lupakan target itu, sekarang Anda berpikir tentang bagaimana masa depan partai ini gitu. Nah, saya kira kalau mereka ke Ganjar gitu, ya itu pertemuan dua masa depan anak bangsa gitu. Ada Puan, ada AHY. AHY itu adalah anak dari mantan presiden, Puan adalah juga anak mantan dari presiden. Kalau mereka bersama-sama selama 5 tahun ke depan, 2004-2009, saya kira 2029 mereka bisa saja the rising star. Mereka berdua gitu. Nah, oleh karena itu kalau disebut tadi oleh netizen merapat ke PD Perjuangan, ke Ganjar gitu, ya bagi saya itu memang sangat dimungkinkan dan boleh jadi itu pilihan yang paling tepat bagi AHY dan Demokrat saat ini gitu. Mengingat sudah pernah ada pertemuan itu ya? Bukan soal itunya, karena mereka bakal menjadi sesuatu di 2029 yang akan datang. Jadi kalau dari sekarang mereka berduet terus ya kerjasama, ya mereka akan menjadi kekuatan yang bersama-sama di 2029. Apakah mereka nanti akan dipasangkan secara bersama-sama? Satu jadi calon presiden, yang kedua yang lain wakil presiden, sangat dimungkinkan untuk 2029 akan datang itu. Selama mereka bekerja sama sepanjang waktu itu gitu. Dan harus diingat, nasib pemimpin di Republik ini lahir dari kekuasaan, nggak bisa tidak juga. Prabowo terus terpelihara elektabilitasnya pasca 2019 karena dia masuk ke kekuasaan, gitu, ke pemerintahan gitu. Anies anjlok elektabilitasnya bertahan di 15%, pasca nggak ada lagi jabatan di dalam dirinya gitu. Jadi kalau kita lihat orang bisa terus mengentertain semacam elektabilitas itu kalau ia berada di dalam ranah kekuasaan. Jangan bermimpi Anda akan berkuasa tapi Anda tidak di dalam lingkaran kekuasaan itu gitu. Nah, oleh karena itu kalau AHY berpikir untuk jadi sesuatu 2029, dia harus masuk lingkaran kekuasaan. Gitu kira-kira tuh. Dan oleh karena itu dia punya potensi untuk membawa masanya itu ke PDI Perjuangan dan Ganjar, dan lebih dari itu ini akan muncul citra anak muda di kelompok ini gitu. Dibandingkan di sana kan jelas ya Pak Prabowo kan ya yang usianya udah lebih dari 70 tahun gitu ya. Dan itu bisa dikelola oleh mereka dengan baik untuk bukan saja kepentingan pemilu 2024 meraup suara, tapi untuk terus mencitrakan mereka sampai 2029 mendatang sebagai calon pemimpin dari anak muda, dari anak milenial, generasi Z, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Ini kalau mereka segera move on ya. Kalau masih terus. Tapi kalau masih terus gini-gini gitu. Saya ingin terakhir. Ada salah satu menurut saya ini moral story ya dari kegagalan AHY jadi pendamping Anies. Jangan terlampau buru-buru melampat ke jantung kekuasaan ya. AHY ini kan sorry itu saya harus kita katakan karbitan, Mbak. Setelah tidak lagi menjadi di tentara kira-kira begitu, kemudian dia terjun dalam pilkada 2017 kalah, setelah itu jadi ketua umum Demokrat, mencoba untuk maju di 2019 kena PHP oleh Prabowo Subianto, 2024 berharap maju dengan Anies kena PHP dengan Anies Baswedan dan seterusnya. Itu artinya apa? AHY ini terlampau buru-buru disorongkan untuk menjadi orang penting puncak di negara ini, posisi puncak, di mana tidak ada proses yang cukup kuat dan tidak ada proses yang cukup matang. Orang melihat kematangan dalam berpolitik dan seterusnya menjadi variabel penting sebenarnya sebagai bagian dari peta politik elektoral kandidasi. Harus dikatakan juga AHY ini tidak pernah menjadi pejabat publik, belum pernah jadi anggota dewan, belum pernah jadi gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya. Satu-satunya kemewahan yang dimiliki oleh AHY adalah ketua umum Partai Demokrat. Itu pun karena Pak SBY, bukan karena yang lain. Inilah yang saya sebutkan. Jadi Demokrat itu jangan terlampau ambisius. AHY bisa maju di setiap kompetisi penting. Yang lainnya itu jalanan yang ditempuh cukup berliku dan mendaki, Pak. Nah, beda dengan AHY. Oleh karena itu betul itu sarannya Bang Ray. Sudahlah berkoalisi dengan yang menang, jadi menteri, apapun nanti menterinya, yang itu bisa diekspos sebagai bagian dari portofolio politik yang dimiliki AHY, tentu sebagai bekal untuk maju di 2024. Jadi Demokrat harus mulai berpikir 2029, bukan 2024. Akhir 2024, udah wassalam. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Jadi investasi untuk kedepannya itu yang lebih penting bagi Partai Demokrat untuk saat ini. Nah, kita bergeser ke soal wakil presidennya. Ini kan berarti sekarang ada nama-nama yang di belakangnya ini mengklaim bahwa dia membawa kelompok NU.
Caimin, kemudian ada Sandi dan juga Erick Thohir. Kalau kita melihat dari yang ada ini, Mbak Tika, kalau dilihat dari data yang Anda miliki, kira-kira nih paling moncer yang mana nih dari 3 nama ini? Kalau dilihat dari exposure-nya, Erick Thohir. Erick Thohir. Betul sekali, karena Erick Thohir itu kan dia masih sebagai Menteri BUMN dan dia sangat rajin dan dia juga pegang banyak event internasional kan gitu. Sehingga media itu juga memberikan framing ke dia. Dan kedua, Erick Thohir itu dia sangat bisa menjaga media sosialnya gitu. Karena dia berharap bahwa 52% anak muda itu bisa bersama dia gitu. Bagaimana Erick Thohir itu bisa bermain di TikTok gitu ya, sesuatu yang lagi tren sekarang di Poly Entertainment itu kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, dia di framing juga anak emasnya Jokowi gitu. Dan beberapa kali kita lihat bahwa Presiden berusaha gitu seolah-olah mendekatkan Erick Thohir dengan kedua belah calon ini gitu. Nah kemudian Sandiaga Uno adalah sosok kalau disebut adalah sosok NU, dia berjalan dari waktu ke waktu, dia konsisten terus gitu dan dia memiliki investasi sebelumnya gitu. Namun mungkin dia tidak memiliki exposure setinggi Erick Thohir karena dia tidak banyak memegang event-event penting bahkan level bola kan gitu. Nah sementara kalau Muhaimin Iskandar, sebenarnya kalau kita lihat dari data itu terlihat bahwa Muhaimin Iskandar itu sejak tahun lalu itu dia sangat konsisten diberitakan sebagai cawapresnya Prabowo dan dia terus-menerus untuk mengkapitalisasi itu gitu, baik di media maupun di media sosial gitu. Namun dalam 1 bulan kemarin memang agak menurun, tapi hari ini gitu naik lagi gitu. Jadi kalau dalam peta yang jauh lebih panjang, kami tuh membuat satu analisis ya. Ternyata di akhir tahun lalu, mulai dari Oktober, November, Desember itu Anies itu dia memiliki exposure jauh lebih tinggi dibanding dengan 2 kandidat lainnya. Kemudian dari bulan Februari sampai bulan Juli itu dia turun banyak sekali gitu. Dan kemudian hari ini dia kembali meningkat lagi dan exposure-nya itu jauh lebih tinggi daripada 2 kandidat gitu. Nampaknya kejutan-kejutan itu yang ditunggu Betul oleh sekali. masyarakatnya. Nah, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore ini, saya mau bertanya sesuai dengan judul kita. Usai Anies Caimin, kejutan apa lagi selanjutnya? Bang Rey, kira-kira memprediksi ada kejutan apa lagi nih? Setelah pasangan 2 ini. Mungkin Gibran sebagai calon wakil presiden. Itu Kalau putusan MK membolehkannya. membolehkannya. Potensinya untuk dilirik ya tinggi sekali gitu. Saya kira cuman itu. Ke Pak Prabowo. Ya tentu ke Pak Prabowo. Seberapa besar peluangnya ketika misalkan nanti akhirnya diketok palu oleh MK, kemudian maju bersama Pak Prabowo melawan Anies Caimin Kans apa maksudnya? untuk memenangkan Pilpres? Ya kita tidak tahu. Tetapi saya kira nggak terlalu tinggi juga. Nggak terlalu tinggi juga. Kalau figurnya Gibran tuh menurut saya tidak dengan sendirinya membawa masa Pak Jokowi. Jadi meskipun ada di tangan di telunjuk Pak Jokowi itu 15%, tapi 15% itu juga tidak serta-merta kalau nggak tepat ke orangnya gitu. Nah, meskipun yang dipakai itu, yang dipergunakan itu atau yang didorong itu anaknya, saya kira paling setengahnya akan kesangkut gitu. Setengahnya ya mereka lebih pilih rasional lagi gitu. Itu satu ya. Itu menurut saya kejutan yang mungkin akan Yang terjadi. waktu dekat Gitu. kemungkinan terjadi. Kalau itu nggak terjadi ya nggak ada lagi kejutan. Paling kita nunggu apa sikap Demokrat setelah ini. Itu kejutan. Mas Adi, kejutan apa? Kalau tadi Bang Rey bilang Gibran muncul, apakah mungkin ada poros baru atau pasangan baru? Ya, saya mendebak 2 hal. Pertama itu kejutannya ketika ada kemungkinan duet antara Ganjar dan Prabowo. Jadi kedekatan 2 tokoh ini kan kembali ditunjukkan ketika difasilitasi oleh Jokowi beberapa hari yang lalu. Saya ingat persis sepertinya Jokowi itu proposal politiknya sederhana. Ini memasangkan 2 tokoh penting, simbol kekuatan politik saat ini. Kalau ini berduet, Pak, antara Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, ya pemilu sudah selesai. Nah, cuman sampai saat ini memang rumit ya. Tapi apa yang tidak selesai dalam politik kalau Megawati, Prabowo Subianto, dan Jokowi bertemu? Yang kedua ya kemungkinan soal poros yang keempat itu diinisiatifi oleh Sandiaga Uno, kemudian Demokrat dan PKS. Kalau itu yang terjadi, saya kira memang huru-hara politik ke depan itu akan semakin panjang dan bisa dipastikan pemilu itu 2 putaran. 2 putaran ketika ada poros yang baru. Iya, tiga poros saja itu sudah 2 putaran. Nyaris tak nemu kira-kira begitu poros politik yang kemudian akan menggenapi ambang batas 50+1 itu ya sebagai syarat untuk menang 1 putaran sesuai dengan undang-undang pemilu.
Mbak Tika, terakhir, seperti apa harapan netizen nih untuk kejutan-kejutan Pilpres ataupun pemilu 2024? Ya, kalau saya melihat dari netizen mungkin mereka sedang menginterpretasikan apa makna di balik pertemuan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar kemarin gitu. Ini seperti memori gitu. 1 tahun lalu ketika mereka bertiga bertemu dan memang di framing mereka itu akan didekatkan. Di tengah kejutan dari Anies dan Caimin hari ini, bisa jadi apakah kejutan itu yang akan dimunculkan kemudian sehingga itu akan lebih meringankan karena Pilpres bisa dalam 1 putaran dan secara perekonomian atau secara anggaran pasti akan jauh lebih menguntungkan. Oke. Kalau komposisinya Ganjar Prabowo bisa. Ya. Tapi kalau Prabowo Ganjar menurut saya sulit. Ya. Ganjar Prabowo bukan Prabowo Ganjar gitu ya? Kalau Prabowo Ganjar sulit. Tapi kalau Ganjar Prabowo mungkin itu jadi. dipersatukan. Nah, ini yang patut ditantikan oleh kita bersama seperti apa kejutan berikutnya menuju ke pemilu 2024. Terima kasih Mbak Rustika, terima kasih Mas Adi, terima kasih Bang Rey sudah berdialog pada sore hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Gedi Dharma pamit. Salam SCTV. Udah ditungguin doanya nih. Gimana?